Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa soal mata kuliah dasar pengauditan. So, langsung saja ke soalnya. Oke guys, mari kita mulai aja ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Lalu, hubungan auditing dengan akuntansi ialah akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan melaporkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklasifikasian ke masing-masing akun, pengiktisaran, serta pembuatan laporan keuangan. Proses akuntansi termasuk proses pengembangan sistem informasi. Auditing dapat dilakukan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisa bukti-bukti yang dihasilkan dari proses akuntansi. Profesi auditor harusnya memahami proses akuntansi dan proses menganalisa bukti-bukti transaksi. Lalu mengapa entitas perlu diaudit? Karena entitas perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai kewajaran penyajian terhadap laporan keuangan. Berbagai pihak akan informasi keuangan dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dan dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke, pertanyaan yang kedua. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Auditor independen adalah praktisi perorangan atau anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa profesional audit kepada klien. Berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya, auditor independen dapat melakukan ketiga jenis audit diantaranya: 1. Audit atas laporan keuangan. 2. Auditor internal atau internal auditor. 3. Auditor pemerintah atau government auditor. Jasa-jasa auditor. Yang pertama ialah jasa asuransi atau assurance service, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas dari informasi untuk membuat keputusan. Jasa asuransi yang diberikan auditor adalah jasa atestasi atau attest service, yaitu jasa profesional yang diberikan auditor untuk memberikan keyakinan atas suatu asersi dibandingkan dengan standar: A. Audit atas laporan keuangan. B. Atesti terhadap pengadaan internal. C. Review laporan keuangan. D. Jasa lainnya. Yang ketiga, jasa asuransi lainnya dan jasa non-asuransi. Pertanyaan yang ketiga. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jawabannya ialah dalam laporan auditor independen banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian jenis opini auditor terdiri dari 1. Unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. 2. Qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. 3. Adverse opinion atau tidak wajar. Yang keempat, disclaimer atau tidak memberikan opini. Pada saat kondisi yang bagaimana auditor memberikan opini ini? Biasanya unqualified opinion. Apabila seluruh penerapan prinsip akuntansi berterima umum sudah sesuai dengan kriteria, sudah sesuai dengan harapan auditor, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Qualified opinion ada beberapa yang tidak sesuai atau tidak sepakat antara auditor dengan klien, sehingga auditor mengkualifikasi ini. Kemudian adverse opinion banyak caranya, termasuk grup pembatasan antara ruang lingkup audit dan banyak yang tidak wajar, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, dan yang paling buruk adalah opini disclaimer atau tidak memberikan opini. Oke, pertanyaan yang keempat. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Jawabannya ialah
Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah: 1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. 2. Membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka 1. Auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. 2. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. 3. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. 4. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. 5. Auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Pertanyaan yang kelima. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawabannya ialah: skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencangkuk suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Oleh karena itu, skeptisisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit. Karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil dan menilai kinerja sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang benar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan. Kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. 3. Menyediakan hal-hal di bawah ini bagian auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk tujuan audit. 3. Akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Jawabannya ialah: independensi ini adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi ini mencakup independensi dalam pemikiran. Artinya, independensi yang ada dalam diri auditor. Kemudian ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ini adalah pertimbangan pihak lain, pihak ketiga di luar auditor dan klien. Apakah auditor itu memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional? Auditor harus memiliki independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Pertanyaan yang ke-8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Jawabannya ialah: manfaat perencanaan audit diantaranya: 1. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. 2. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. 3. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan dalam penugasan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 4. Memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan, tim audit, dan penelaahan atas pekerjaan mereka. 5. Membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, komponen, dan pakar.
Lalu, bagian-bagian dari tahapan perencanaan audit adalah 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menentukan materialistis dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko yang melekat. 6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. 7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan dan mengembangkan keseluruhan rencana audit dan program audit. Pertanyaan yang ke-9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Jawabannya ialah asersi manajemen itu adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan itu seolah-olah menyatakan sesuatu dari manajemen, baik pernyataannya memang tersirat ataupun memang yang tersurat, implisit maupun eksplisit. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315 itu dibagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Asersi atas golongan transaksi. Asersi tentang itu biasanya atas siklusnya. 2. Asersi atas saldo akun, yaitu asersi tentang atas akun-akun yang ada di laporan keuangan. 3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu asersi tentang pelaporan di laporan ke penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Jawabannya ialah prosedur audit sendiri adalah instruksi untuk para auditor sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dalam audit. Prosedur audit pada saat di lapangan biasanya meliputi kegiatan inspeksi, pengamatan, konfirmasi, dan penerimaan keterangan, dan lainnya. Keandalan bukti audit meningkat bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialistis dan kaitan antara risiko audit, materialistis, dan bukti audit. Jawabannya ialah risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialistis adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi. Pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Yang pertama, terdapat hubungan yang berbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. 2. Risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. 3. Hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. 4. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian, terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang terakhir 5, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Oke, pertanyaan yang ke-12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Jawabannya ialah biasanya kalau auditor memilih strategi mengutamakan pengujian substantif atas rincian saldo, itu artinya auditor menilai risiko deteksi pada level yang rendah atau malah sangat rendah. Artinya apa? Dengan memilih strategi sebenarnya, auditor sangat mengandalkan keefektifan pengendalian internal klien. Terkait dengan itu, maka auditor nanti memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan klien melalui pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Dengan strategi ini, risiko deteksi akan dinilai rendah atau sangat rendah. Itu artinya auditor sangat mengandalkan keefektifan pengendalian internal klien, sehingga keyakinan memadai atas laporan keuangan diperoleh melalui pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Kalau risiko pengendalian dinilai pada level yang rendah ini, artinya auditor tidak bisa mengandalkan pengendalian internal klien. Dengan demikian, risiko deteksi akan dinilai pada level yang sedang atau tinggi. Apabila begini, auditor akan memilih strategi lebih banyak melakukan pengujian pengendalian.
Kemudian, kalau auditor memilih strategi mengutamakan pengujian substantif melalui prosedur analitis, ini artinya risiko deteksi rendah atau sangat rendah. Kemudian auditor akan lebih menggunakan prosedur analitis sebagai strategi audit. Sedangkan yang kalau dia mengandalkan menekankan pada risiko bawaan dan prosedur analitis, biasanya dia akan menilai risiko deteksi yang sedang atau tinggi, keyakinan memadai di rencana akan diperoleh melalui bukti terkait risiko bawaan dan prosedur analitis. Penguji substantif itu sendiri ialah prosedur yang didesain auditor untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran dari laporan keuangan. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Jawabannya ialah prosedur audit yang digunakan pada pengujian pengendalian ada 4 tahapan yang biasa dilakukan ketika melakukan pengujian pengendalian ini. 1. Meminta keterangan dari personal klien yang terkait. Apabila ada sesuatu yang mungkin perlu diminta penjelasan kepada klien, maka kita perlu meminta ini atau melakukan pengujian meminta keterangan dari personal lain. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk menilai kecukupan pengendalian dalam dokumen, catatan, dan laporan misalnya, maka setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan. 3. Melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Kenapa harus melakukan pengamatan? Karena ada yang tidak bisa diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, pencatatan, dan pelaporan. Misalnya, pemisahan fungsi itu pun biasa dilakukan dengan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang keempat, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Misalnya, ketika klien melakukan pembuatan faktur, maka seharusnya harga yang tercantum dari faktur itu dicek ke dalam database harga yang harus diberikan kepada pelanggan. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Sekiranya itu saja dulu atas pembahasan soal-soal dasar pengauditan. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.